Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Hadi Nugraha dengan NIM 2204411784. Perkenalkan, nama saya Ilma dengan NIM 2204411785. Perkenalkan, saya Jakulina Lamine dengan NIM 2204411792. Perkenalkan, saya Dewi Randan dengan NIM 2204411773. Perkenalkan, nama saya Lamsi Mailang dengan NIM 2204411798. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu keyboard dan fungsi-fungsi keyboard. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut. Are you ready? Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung penekanannya, yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Adapun fungsi keyboard pada komputer secara umum yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU, Central Processing Unit, dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Adapun jenis tombol pada keyboard, yang pertama ada numeric key. Numeric key merupakan bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan sangat berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Struktur angkanya disusun menyerupai kalkulator dan alat hitung lainnya. Yang kedua ada typing key. Typing key atau tombol ketik adalah bagian dari keyboard yang berisi huruf, angka, dan tanda baca. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, tombol backspace. Tombol backspace terletak di sisi kanan atas keyboard. Tombol ini berfungsi untuk menghapus satu karakter yang ada di depan kursor saat terdapat kesalahan saat mengetik huruf. Tekan tombol backspace dan tombol kontrol bersamaan untuk menghapus satu kata di depan kursor. Yang kedua, tombol delete. Bila tombol backspace dapat digunakan untuk menghapus satu karakter di depan kursor, maka tombol delete dapat digunakan untuk menghapus satu karakter di belakang kursor. Tombol ini terletak di sisi kanan atas. Jika Anda menekan tombol delete dan kontrol bersamaan, maka Anda dapat menghapus satu kata sekaligus. Ketiga, tombol caps lock terletak di sisi kiri. Tombol caps lock berfungsi untuk membuat tulisan menjadi huruf kapital. Kemudian ada lampu menyala pada tombol tersebut sebagai tanda bahwa caps lock sedang aktif. Keempat, tombol tab berada di atas tombol caps lock. Tombol tab dapat digunakan untuk memindahkan kursor dalam satu jeda ke arah kanan. Bila Anda menekan tombol keyboard ini, maka kursor akan bergeser ke kanan dengan jarak satu tabulasi. Adapun jadi tidak perlu menekan tombol spasi berulang kali. Kelima, tombol H bisa Anda temukan di ujung kiri atas pada keyboard. Fungsinya adalah untuk membatalkan perintah yang telah Anda lakukan. Jika Anda tidak ingin melakukan perintah yang sudah Anda berikan, maka Anda bisa menekan tombol ini untuk membatalkannya. Keenam, tombol home. Jika Anda ingin memindahkan kursor ke ujung kiri dengan cepat pada satu baris saat mengetik, maka Anda bisa menemukan tombol home. Tombol ini biasanya jadi satu dengan tombol panah kiri. Agar bisa berfungsi, Anda harus menekannya bersamaan dengan tombol Fn. Jika Anda menekan tombol home dan tombol kontrol bersamaan, maka kursor akan bergeser ke
sisi kiri pada baris pertama paling atas. Ketujuh, tombol N. Fungsi tombol N berkebalikan dengan tombol home. Tombol keyboard ini berfungsi untuk memindahkan kursor ke sisi kanan akhir dalam satu baris tulisan Anda. Tombol N biasa ditemukan pada tombol panah kanan. Sama seperti tombol home, Anda harus menekannya bersamaan dengan tombol Fn untuk membuatnya berfungsi. Tekan tombol N dan tombol kontrol bersamaan untuk memindahkan kursor ke sisi kanan paling akhir. Kedelapan, tombol Enter. Tombol Enter merupakan tombol yang penting pada keyboard dan memiliki beberapa fungsi. Tombol keyboard ini dapat digunakan untuk memindahkan kursor ke baris di bawah saat Anda mengetik. Adapun fungsi lainnya adalah saat sebagai perintah saat Anda menyetujui suatu program yang ada pada komputer atau laptop Anda. Yang kesembilan yaitu tombol Back Up dan Back Down. Tombol Back Up berfungsi untuk menggerakkan baris satu layar ke arah atas, sedangkan Back Down kebalikannya, yakni menggeser satu baris ke bawah. Intinya, kedua tombol tersebut akan bergeser kursor ke halaman atas atau bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada pada tombol keyboard. Yang pertama itu ada Ctrl A, fungsinya untuk memilih seluruh objek baik gambar atau teks pada lembar kerja Microsoft Word yang diblok semuanya. Yang kedua ada Ctrl B atau Bold, fungsinya untuk membuat kalimat yang diblok atau terseleksi menjadi tercetak tebal. Yang ketiga ada Ctrl C atau copy, fungsinya untuk mengcopy sebuah kata atau kalimat yang juga berfungsi untuk menggandakan teks atau gambar yang diseleksi. Yang keempat ada Ctrl D atau font, fungsinya untuk menampilkan ukuran font untuk mengganti dan mengatur bentuk dan jenis font atau huruf. Yang kelima ada Ctrl E atau center, fungsinya untuk membuat kalimat yang diblok menjadi rata ke tengah pada suatu paragraf. Yang keenam ada Ctrl F atau fin, fungsinya untuk menampilkan untuk kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari sebuah kata atau phrase. Yang ketujuh ada Ctrl G atau goto, fungsinya untuk menampilkan find dan replace goto untuk menuju halaman yang diinginkan. Yang kedelapan ada Ctrl H atau replace, fungsinya untuk menampilkan from replace, yaitu untuk mengganti kata tertentu. Yang kesembilan ada Ctrl I, fungsinya untuk membuat huruf menjadi tercetak miring. Yang ke-10 ada Ctrl C, fungsinya untuk membuat rata kiri dan rata kanan pada paragraf. Ke-11 ada Ctrl K atau hyperlink, fungsinya untuk menampilkan form insert hyperlink yang berfungsi untuk melingkan atau menghubungkan teks. Yang ke-12 ada Ctrl L atau leave, fungsinya untuk membuat naskah menjadi rata kiri. Dan ke-13 ada Ctrl M atau indent, fungsinya untuk membuat leave indent menjadi menjorok ke dalam sedikit. Berfungsi untuk menggeserkan phrase indent, heading indent, dan leave indent secara bersamaan ke sebelah kanan dalam sebuah paragraf. Ke-14 ada Ctrl N atau new, fungsinya untuk membuat halaman baru atau membuka lembar kerja baru pada Microsoft Word. Yang ke-15 ada Ctrl O atau open, berfungsi untuk membuka dokumen Microsoft Word pada lembar kerja. Yang ke-16 ada Ctrl P atau print, berfungsi untuk menampilkan menu print untuk mencetak dokumen pada printer. Yang ke-17 ada Ctrl Q, berfungsi untuk mengembalikan ke semula. Dan ke-18 ada Ctrl L atau right, untuk menampilkan kalimat yang diblok menjadi rata kanan. Dan ke-19 ada Ctrl S atau save, berfungsi untuk menyimpan naskah atau teks pada lembar kerja Microsoft Word. Dan yang ke-20
Ada Ctrl T membuat hanging indent. Ctrl U membuat garis bawah pada kalimat yang diblok. Ctrl V menampilkan kata atau kalimat yang di-copy. Ctrl W menutup layar Microsoft Word. Ctrl X berfungsi untuk memindahkan teks atau gambar yang dilanjutkan dengan perintah paste. Ctrl Y untuk kembali pada perintah yang telah dibatalkan. Ctrl Z mengembalikan ke semula. Ctrl 0 membuat langkah ke bawah. Ctrl 1 untuk membuat line spacing dengan ukuran 1 pada paragraf single. Ctrl 2 untuk mengatur line spacing dengan ukuran 2 pada paragraf double. Ctrl 5 untuk mengatur line spacing dengan ukuran 1,5 pada paragraf. Ctrl plus membuat kalimat pada naskah yang diblok menjadi kecil. Kontrol pembuka kurung kurawal memperkecil teks yang diblok atau diseleksi dengan kelipatan 1px. Kontrol penutup kurung kurawal memperkecil teks yang diblok atau diseleksi dengan kelipatan 1px. Kontrol F1 menampilkan from greeting started. Kontrol F2 menampilkan bentuk naskah dalam kertas sebelum dicetak ke printer. Ctrl F4 menutup sebuah dokumen dan kembali ke dokumen sebelumnya jika Anda bekerja dengan beberapa dokumen. Ctrl F5 membuat layar Microsoft Word menjadi ukuran sedang. Ctrl F6 membuat layar menjadi minimesh. Ctrl F9 membuat buka kurung dan tutup kurung. Ctrl F10 membuat restore, down, dan maximize. Ctrl F12 menampilkan menu open. Ctrl Alt 1 membuat kalimat menjadi tercetak lebih besar ukuran hurufnya. Ctrl Alt 2 membuat kalimat menjadi tercetak miring dan lebih besar ukuran hurufnya. Ctrl Alt 3 mengembalikan ke seperti semula. Ctrl Shift plus menampilkan huruf yang diblok menjadi ke atas. Ctrl Shift 8 membuat tanda enter. Ctrl Shift memperkecil teks yang diblok atau diseleksi dengan kelipatan 2px. Shift F5 untuk mengubah sentensi case, lowercase, uppercase, dan kapitalis pada teks yang diseleksi secara bergantian. Alt R menampilkan dalam bentuk cetakan atau print preview. Alt F4 untuk keluar dari aplikasi MS Word.